Pemirsa, gelaran balapan Formula E Jakarta sempat diragukan akan sukses dan lancar. Tapi nyatanya ajang balap jet darat elektrik ini kini semakin gaspol. Bahkan Chief Competition Officer Formula E, Alberto Longo, ikut memberikan pujian. Lalu bagaimana kisah Formula E bisa digelar di Jakarta? Selengkapnya kita ulas dalam segmen Fact Check bersama dengan Marcelina Tumundo. Marcel, apa saja fakta-fakta menarik tentang Formula E Jakarta? Ya, Eva dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mengulas seperti apa awal mula Formula E bisa digelar di Jakarta di tahun 2022 lalu. Tentu menjadi suatu kehormatan bagi Jakarta dan Indonesia bisa menjadi tuan rumah bagi turnamen balapan mobil listrik terpopuler yang diadakan di sirkuit Jalan Raya. Berikut ini kami hadirkan grafis data yang telah kami siapkan untuk Anda. Yang pertama adalah tanggal pertama kali dilakukannya gelaran Formula E di Jakarta adalah pada tanggal 4 Juni 2022. Dan sebelumnya proses sampai Jakarta bisa dipilih sebagai tuan rumah ini memakan waktu yang cukup panjang sebetulnya dari bulan Juli tahun 2019 ketika pada saat itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan perjalanan dinas ke Amerika Serikat. Salah satunya adalah ke New York. Dan kemudian di situ Anies Baswedan bertemu dengan pimpinan dari Formula E yang membahas berbagai kemungkinan dan juga karakteristik dari Jakarta, apakah layak sebagai tuan rumah bagi Formula E, dan ternyata diputuskan bahwa Jakarta layak menjadi tuan rumah Formula E untuk tahun 2020. Nah, karena kita tahu ada pandemi COVID-19, kemudian juga ada ratifikasi kalender dari Formula E, maka kemudian untuk Jakarta ditunda menjadi tahun 2022. Setelah Jakarta resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk Formula E 2022, kemudian Pemprov DKI Jakarta melanjutkan berbagai persiapan, salah satunya adalah menentukan lokasi yang akan dijadikan sirkuit Formula E. Pada waktu itu kawasan Monas sempat menjadi kandidat dari sirkuit Formula E, tapi setelah dilakukan berbagai evaluasi muncul pilihan-pilihan lainnya sebagai lokasi sirkuit Formula E Jakarta. Di antaranya adalah di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK, kawasan JIS atau Jakarta International Stadium, kawasan Jakarta International Expo Kemayoran, lalu kawasan Ancol dan Jalan Jenderal Sudirman. Dan setelah dilakukan survei langsung dan asesmen dari pihak Federasi Otomotif Indonesia, maksud kami Federasi Otomotif Internasional atau FIA dan Formula E Operations atau FIO memutuskan Ancol sebagai sirkuit Formula E. Nah, apa saja sebetulnya spesifikasi dan kelebihan dari Ancol sebagai sirkuit Formula E? Kita lihat data-datanya pemirsa. Sirkuit Internasional Ancol dibangun selama 54 hari dan sirkuit ini memiliki nama resmi Jakarta International E-Prix Circuit. Lalu karakteristik dari sirkuit Ancol memiliki perlintasan sepanjang 2,4 km dengan lebar sirkuit 12 meter dan didesain dengan 18 tikungan. Jadi gambarannya kalau kita lihat dari ketinggian, Jakarta International E-Prix Circuit ini berbentuk seperti kuda lumping. Nah, beberapa kelebihan dari sirkuit Ancol ketika kemarin dipilih adalah karena lokasinya yang ikonik atau memiliki ciri khas kita bisa melihat ada pemandangan pantai di sana, kemudian juga dinilai lebih dinamis. Artinya kegiatan Formula E di Ancol ini tidak akan terlalu mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari yang harus menggunakan jalan raya. Lalu siapa saja peserta Formula E atau para pebalap yang pertama kali berlaga di sirkuit Ancol? Kita lihat ada berapa banyak dan juga nama-nama yang muncul sebagai juara di tahun lalu. Ada 11 tim dan 22 pebalap yang berlaga di Formula E Jakarta 2022 yang pertama kali merasakan sirkuit Ancol. Kemudian hasilnya ada 5 nama peringkat teratas yang keluar sebagai juara Formula E Jakarta tahun lalu. Di antaranya adalah Mitch Evans, pebalap asal New Zealand, kemudian ada Jean-Éric Vergne, pebalap asal Prancis, lalu Eduardo Mortara di posisi ketiga, pebalap kelahiran Swiss. Lalu disusul dengan Antonio Felix de Costa, pebalap asal Portugis, dan Stoffel van Dongen, pebalap asal Belgia. Kita tentu akan tunggu ya hasilnya untuk Formula E 2023 tahun ini, siapa yang akan keluar menjadi juara. Nah, kembali lagi pembahasan soal Formula E 2022, suksesnya pelenggaraan Formula E tentu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Selain itu ada juga dampak positif bagi perekonomian DKI Jakarta.
Jakarta. Berikut ini data-datanya kita lihat ada sebanyak 60.000 tiket Formula E tahun 2022 di Jakarta yang ludes terjual dari berbagai kelas. Kemudian pelaksanaan Formula E 2022 di Jakarta juga didukung oleh 31 sponsor swasta dalam negeri maupun sponsor global. Dampaknya untuk masyarakat berdasarkan analisis dari lembaga riset Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Formula E Jakarta tahun lalu menyumbang dampak ekonomi sebesar 2,6 triliun rupiah dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 0,08%. Tentunya pada saat itu banyak sekali masyarakat di Jakarta yang merasakan bagaimana dampak positif dari dilakukannya Formula E di Jakarta. Kesuksesan Formula E Jakarta bukan hanya angan-angan, walaupun pada saat itu sempat dicegat, tapi ternyata gaspol sampai dengan tahun ini. Nah, ini juga diakui atau diberikan apresiasi dari Chief Championship Officer Formula E, Alberto Longo, yang memberikan apresiasi secara langsung. Kita lihat pernyataannya pada tanggal 9 Juni 2022, Alberto Longo mengatakan yang kami kutip, saya bisa simpulkan ini atau Formula E di Jakarta adalah salah satu seri yang terbaik dalam sejarah balapan. Bahkan bisa dibilang yang terbaik dalam sejarah Formula E. Kemudian tidak hanya dari Chief Championship Officer Formula E, tapi juga ada apresiasi yang datang dari Federasi Otomotif Internasional atau FIA, yang dalam pernyataan resmi di tanggal 22 September 2022 menyatakan musim balap internasional 2022 menyajikan tantangan khusus bagi IMI atau Ikatan Motor Indonesia dan KARA atau Asosiasi Otomotif Balap Korea, ketika dua organisasi ini ditugasi untuk menggelar kejuaraan dunia ABB FIA Formula E untuk pertama kalinya. Itu merupakan ujian yang mereka lalui dengan sangat sukses. Nah, penilaian FIA inilah yang kemudian membuat Jakarta kembali mendapat kepercayaan untuk menggelar Formula E tahun ini 2023 yang hari ini sudah memasuki hari kedua sekaligus hari terakhir penyelenggaraannya. Itulah tadi fakta-fakta terkait awal mula Formula E Jakarta digelar. Metro Siang akan kami lanjutkan dengan informasi lainnya bersama Eva Wondo. Silakan Eva. Baik, terima kasih Marslina Tumundo untuk pemaparan Anda.